Ketika itu saya masih sambi kerja di jalan mas. Saya ngundek turbis dulu. Oh sempat ngundek sambi itu, sambi lobet itu. Pernah sambi ngundek turbis mas? Pernah. Wah itu mas, saya kena marah dari kiri kanan, dari perkataan orang semua menyudutkan semua ke saya. Itu memang saya mengakui. Itu semua teman Salatiga biar denger mas, itu kisah saya nggak apa-apa. Itu emang nyata fakta. Di beda tempat burung itu nggak tak kasih harga 3 juta itu udah tinggi ya mas, sudah mahal. Loh saya juga lobet kayak apa basicnya nggak tahu. Buat kebutuhan bisa gitu mas. Kalau dulu ya dari 3 pasang itu tak kembang biakkan jadi 40 pasangan itu nggak tak jual dulu. Selamat siang Mas Genduk. Ya selamat siang Mas Agus. Lagi apa ini Mas? Lagi ya itu tadi habis rawat burung. Biasa ya kegiatan sehari-hari rawat burung ya Mas iya. ya. Kabarnya gimana ini Mas? Ya alhamdulillah nomor 1 sehat dulu gitu aja Mas. Alhamdulillah sehat ya. Iya. Kalau ini ngobrol santai aja ya Mas ya. Ya. Berawal suka lobet itu dari kapan Mas? Kalau saya itu berawal dari suka lobet itu sekitaran 2006, 2007 itu saya udah melihara lobet mas. Melihara itu sekitaran dikasih orang dulu bos saya itu pernah saya ditanya sama media apa itu dulu ya, lupa saya itu, pernah saya bahas juga itu dari bos Anis Kembang dulu mas. Saya dulu melawak Anis Kembang gitu. Lah saya ingin keluar, ingin cari pekerjaan, malah dihadiahi 3 lobet itu gitu. Oh, pertama kali lobet. Iya lah, tapi burung itu saya ternak kan dulu ternak mas, lombanya masih 1, malah belum ada kayaknya. Satu gantangan paling peserta 8 atau 9 zaman dulu itu. Lah itu dari 3 pasang lobet itu tak kembang biakkan mas. Jadi berawal dari ternak ya? Dari ternak. Lobet hijau itu dulu harganya masih 650 kayaknya. Sekarang itu 35.000 atau 50.000 ya. Di pasar 30.000 ya? Ya sekarang harga-harga itulah. Itu zaman dulu cuma di warna, bukan di lomba ya. Itu 650.000 itu. Lah dari itu berhasil breeding, berhasil mengembang biakkan lobet itu kan udah suatu peluang gitu, karena suatu kebanggaan juga. Harga pasar udah ada yang namanya udah buat kebutuhan bisa gitu mas. Kalau dulu ya dari 3 pasang itu tak kembang biakkan jadi 40 pasangan itu nggak tak jual dulu. Oh awalnya malah nggak tak jual ya, karena mungkin tak jual tapi tak tak jual, tak tukar tambah ke yang warna lebih dari hijau. Jadi kayak warna palamas, warna lutino itu kan dulu sempat 2,5, 8 juta, bahkan lutino pernah 10 juta itu saya pernah. Jadi dari 6 anakan 650-an tak jual sekitaran 10 ekor. Jadi 6,5 juta ya. Lah itu nanti tak tambahin uang, tak buat beli yang warna lutino kayak gitu itu mas. Lah saya dulu dikasih yang 3 pasang ini itu dari burung impor. Jadi hijaunya lokal itu masih hijau, warna hijaunya lobet itu Holland. Berarti jadi impor. Pekat sekarang. Iya, jadi
dari sana itu mungkin memang impor belum ditangkar di sini. Masih Gitu. murni ya? Murni, galur murni kalau membicarakan di lobet warna-warna yang kayak kemarin. Lah itu namanya terah panjang pun saya nggak tahu waktu itu Mas. Nah, cuma ketika mau beli pakan di pasar kok ada lomba lobet di Banyu Putih itu dulu. Tak suruh bawa keponakan itu Mas. Jadi cuma Mas burung kayak gini dilombakan kan gitu. Saya kan nggak tahu. Saya ngerodong satu anakan cuma burung itu sering bunyi gitu loh. Oh, nggak tahu kalau burung lobet itu bisa digantang gitu. Nah, oh, lah terus iseng digantang. Lah habis iseng digantang itu kok pulang dari lapangan kok katanya ditawar 3 juta. Saya pun kaget Waktu itu ya? Oh, karena dapat juara 1 Mas. Oh, dapat juara 1. Nah, cuma saya lihat di lapangan kan dulu burung merambat pun dinilai kalau zaman dulu. Oh, merambat pun dinilai kalau dulu? Dinilai, yang penting panjang dulu. Yang penting kayak panjang gitu. Kakinya satu di tangkringan, satu di Ruji, ruji. masalah. Burungnya gigit itu nggak ada yang namanya istilah pengurangan apa-apa, itu nggak ada. Yang diambil cuma burung yang bunyinya paling panjang kalau dulu. Mau bunyi pendek 10 detik, mau bunyi 20 kali pun kalah sama yang bunyi 1 kali ibaratnya 40 detik apa 1 menit. Berarti kalau dulu memang utamanya ngedur ya Mas ya? Enggak ngedur Mas. Kalau ngedur itu tadi yang saya bicarakan 10 detik tapi 10 bunyi detik, terus itu iya, ngedur. iya. Panjang. Panjang ya? Beda sekali ya? Beda. Ngedur sama panjang beda? Iya, beda. Ya yang diambil yang panjang. Otomatis saya kan kaget waktu itu ditawar segitu. Lah terus besoknya ada lomba lagi di beda tempat, burung itu nggak tak kasih, harga 3 juta itu udah tinggi ya Mas, sudah mahal. Saya juga lobet kayak apa basicnya nggak tahu. Kok dapat lagi Mas? Dapat burung lagi? Enggak, maksudnya dapat juara lagi 3 dan burung itu 5 besar terus. Tak bawa. Lah terus kenal sana sini waktu di latberan maksudnya masih latberan tingkat RT loh, belum kayak sekarang. Lah itu terus kok ada orang malah tanya, Mas masih ada adiknya itu, masih adik yang juara terahnya itu. Lah saya olah pikir Mas, sebelum lobet kan saya juga seneng di merpati balap. Main merpati doro ya, doro. Lah dari hewan yang namanya darah itu saya belajar dari merpati kan gitu. Kakaknya bagus, mungkin adik-adiknya bagus, cuma tinggal lolos seleksi di pola pelatihan kita apa enggak, kan gitu Mas. Kalau bagusnya pasti bagus, kayak merpati burungnya kenceng pasti adik-adiknya kenceng, tapi sifat mentalnya kan pola pelatihan dan pemilihan karakter. Lah itu tak terapi ke lobet gitu. Lah dari lobet itu saya sortir Mas, dari anakan satu indukan, dari beberapa indukan itu tak seleksi. Ya kalau dapat istilah terah panjangnya semua hampir merata, alhamdulillah panjang. Di terah yang juara tadi itu? Iya, yang juara itu. Tapi tidak semua punya mental yang bagus kan gitu. Lah ini pola pelatihan di mental ini ternyata kalau lobet itu masuknya bukan di terah Mas, tapi pola pelatihan. Oh berarti terah lobet itu enggak ngaruh Mas, apa gimana? Terahnya ngaruh, terah panjang, ngaruh ya? Panjang, dapat panjangnya dapat panjangnya. Tapi sifat mental di lapangan itu tergantung pengolahan kita, pola pelatihan awal dari dasar itu. Setelah saya pelajari kayak gitu, karena saya mengerjakan ada yang lolos, ada pun yang gagal. Waktu itu banyak yang gagal Mas, jadi dari 3 kali tetasan, entas tak latih nggak ada yang jadi, terus netes tak latih nggak ada yang jadi, terus netes lagi dilatih ada yang jadi. Tapi kalau istilah panjangnya merata gitu, kayak gitu. Lah dari itu terus saya jual Mas. Ada orang mau yuk, udah mulai latihan jual ya Pak? Mulai jual, harga lobet drop.
ketika itu. Dari 650 udah jadi 200 kayaknya. Karena saking banyaknya orang mengembangbiakkan lobet itu. Lah, itu dari itu saya harga lobet 200 150, saya jual an-an masih bisa minimal 350.000. Karena terah itu tadi, Mas. Terah itu tadi ya diambil orang juara, kadang tak buat 100, Mas. An-an dari yang ini diambil orang juara. Lah dari situlah, Mas, saya mulai berkembang. Berarti memang berawal dari nol ya, Mas ya. Itu burung yang karakter faktor loh, Mas. Ini baru satu tahap. Karena dulu nggak ada istilah kayak sekarang yang namanya burung konslet. Waktu dulu memang terkenalnya faktor ya, Mas Betina. ya. Betina faktor Betina ya. faktor itu. Burung jantan disirik, Mas. Dulu udah itu tanya semua orang pemain lobet. Burung jantan itu dulu zaman dulu orang pasti memvonis burung susah. Tuh. Makanya semua orang kalau nyari jantan burung ke saya malah jaminan betina ya, Mas Duk, gitu kalau zaman dulu. Bukan jaminan jantan ya? Ya, tapi malah jaminan betina. Betina. Ya? Karena jantan susah, Mas. Nah, berkembang, munculin lagi lobet, Mas, saya, Mas. Lah terus dibeli sama zaman dulu sama Salatiga itu Pak Winstar. Oh, Pak Winstar. Pak Winstar sama Mas Faiz itu. Dibeli zaman tahun itu dibeli kalau nggak salah 7 juta apa berapa. Itu pernah waktu zaman DPRD Cup di Salatiga. Burung itu nggak juara 1 sih, Mas. Cuma 5 besar. Nah, tapi dulu kan burung nyari 5 besar udah susah, Mas, zaman dulu. Udah bagus ya itu, Mas. Karena nyari burung bunyi ada udah susah zaman dulu gitu loh. Bunyi di atas gantangan itu. Lah, kok saya dari lobet kok lumayan hasilnya, Mas. Ketika itu saya masih sambil kerja di jalan, Mas, saya ngundek turbis dulu. Oh, sempat ngundek sambil itu, sambil lobet itu. Pernah sambil ngundek turbis, Mas? Pernah. Bisa apa itu, Mas? Safari, Mas. Oh, bisa apa? Sama ngontrol bis, mandoran di jalan saya dulu. Lah, terus kok saya berkembang, Mas. Berkembang kesininya, juara terus. Tiap libur kerja saya lomba. Nah, ketemulah lomba ketika saya gagal. Gagal dalam arti kalah, biasanya menang kok kalah, kan gitu. Nah, terus ada apa gitu? Nah, kalahnya sama burung yang gini-gini kan tak pelajari, Mas. Karena saya emang di Unggas itu seneng banget yang namanya kompetisi. Lah istilah kompetisi itu pertandingan, bersaing kan gitu. Merasa tertantang gitu ya, Mas ya? Dulu di Salatiga waktu munculnya lobet Marijan. Itu semua teman Salatiga biar denger, Mas. Itu kisah saya nggak apa-apa. Itu emang nyata fakta. Saya kalah sama lobet Marijan itu. Nah, dari itu saya kalah off setengah tahun, hampir saya. Karena kalah itu, Mas. Off-nya terus karena itu? Saya punya prinsip dari dulu main hewan harus bisa nggak terkalahkan ketika itu. Umpama kalah saya harus menang, gimana caranya menang? Lah, ternyata emang susah, Mas. Berhubung hujan kita pindah tempat sini ya, Mas ya? Ya hujan tadi di luar. Tiba-tiba hujan. Sampai mana tadi, Mas? Ya itu, Mas, sampai ketika muncul lobet fenomena di Salatiga itu toh yang apa? Yang emang saya pribadi mengakui zaman dulu ada lobet yang track recordnya bareng Kusumo, bareng apa ya? Bareng Arnold Magelang itu lobet Salatiga, lobet Marijan. Punya Simus itu, Mas. Lah itu memang bagus itu, Mas ya? Itu saya mengakui kualitasnya di zaman dahulu ya, Mas, karena dulu burung saya hampir semua kan burung faktor semua gitu. Jadi untuk mengalahkan burung yang kayak gitu peluangnya mungkin malah cuma nggak ada 50% itu. Jadi peluangnya sedikit banget karena burung respon sama burung non respon gitu. Kategorinya kalau
ya sampai sekarang kategorinya konslet itu. Cuma konslet zaman dulu orang mengartikan kan sendiri-sendiri itu mas. Beda ya. Beda lah. Dulu terus saya sampai off 6 bulan itu karena rasa penasarannya ingin punya burung yang modelnya kayak gitu. Nah itu saya mengerjakan dari 40 pasang itu burung yang saya ternak itu saya apa ya mas namanya? Seleksi. Apa? Saya apa namanya? Apa ya? Jadi punya apa ya? Punya feeling yang mendoktrin diri saya sendiri mas. Jadi ingin burung ini apa harus yang dari pasangan, apa yang harus burung ketika betinanya nelur jantannya tak ambil, apa karena burung udah dari ternakan terus sama pasangannya kok burung itu terus jadi karakternya cuek sendiri. Itu saya sampai blank pemikiran saya tuh. Jadi dari itu semua tak seleksi, ternyata nggak ada yang bisa sama sekali gitu. Berarti dengan cara itu salah ya mas? Salah. Sampai 6 bulan. Nah itu dari 6 bulan itu, nah suatu ketika ada satu burung mas, tak kira itu jantan, terus burung itu tak olah, tak pasangkan, ya asal-asalan aja, asal-asal masangkan, tak terapi, tak mandiin, tak ginikan, pokoknya tak nomor satu kan di antara burung-burung lovebird yang saya rawat. Memang sengaja mau bikin itu ya mas? Emang bikin yang orang mengategorikan itu konslet itu. Nah setelah itu alhamdulillah burung jadi jalan di lapangan. Nah sampai burung itu transaksi zaman dulu 22 juta itu mas. Saya masih laku. Berarti itu burung termasuk yang paling mahal, dijual pertama paling mahal ya mas? Pertama kali itu tahun berapa itu ya. Nah itu terus 22 juta saya dengan perjanjian yang beli itu jantan. Itu mas, burung itu yang tak jual itu mas Gendut jualnya jantan waktu jantan. itu ya? Ternyata habis transaksi pantauan lapangan dibawa pulang selang 1-2 bulan betina. Wah itu mas, saya kena marah dari kiri kanan, dari apa ya, perkataan orang semua menyudutkan semua ke saya. Itu memang saya mengakui Ya. karena saya feeling itu ketik jantan, tapi ternyata salah, burung itu betina. Emang itu kan tahap-tahap saya belajar mas, jadi nggak bisa dipungkiri dari kesalahan itu kan. Nah, terus yaudah aku nggak mau tahu gimana caranya, aku harus uang segini, aku harusnya burung tetap yang kayak gini kan gitu. Ya terus dari kita runding, burung dipegangin ke saya lagi mas. Balikin ke sini. Balikin ke sini. Lah balikin ke sini tak pegang jalan lagi. Lah kita ambil keputusan di tengah-tengahnya, ternyata ya wis betina nggak apa-apa asal burungnya jalan stabil. Lah saya serahkan, burung udah mulai stabil lagi, enak. Ya alhamdulillah dari sudut pembeli nerima dari itu. Terima, legowo lah istilahnya, legowo, podo-podo penak. Ayo mas itu apa jenenge, enak aku salah njuk ngapura. Saya juga kembali om, kalau saya salah juga saya minta maaf waktu itu. Nah, jadi seduluran sampai sekarang. Ya? Nah dari itu mas, saya ngerjain betina, ngerjain jantan, kok jadinya betina. Oh dengan proses yang kayak gini, berarti saya udah punya peluang buat mengerjakan lovebird betina, kan gitu. Iya. Saya milih-milih bahan lagi mas, sekitaran hampir 1 bulan. Alhamdulillah dikasih rezeki lagi 1 betina. Lah terus betina ini kan udah mulai rame mas, pembicaraan lovebird tentang konslet itu mas. Cuma dari zaman dahulu antara konslet jantan sama betina harganya hampir sama, nggak ada perbedaan. Oh berarti harga betina sama jantan sama aja? Zaman dulu mas, karena jarang yang punya lovebird konslet. Judulnya cuma
Konslet jarang berarti ya? konslet. Oh, Enggak. berarti belinya entah itu jantan atau betina Yang penting konslet. Nah, iya. itu kalau zaman dulu. Lah, dari itu alhamdulillah jadi satu lagi, Mas. Lah, jadi satu lagi. Ini belum sempat tak bawa ke lapangan malahan karena waktu saya transaksi yang betina sebelumnya ini belum se-booming sama yang burung betina mau keluar nih. Lah dari omongan yang burung ini tadi mulai rame dunia lovebird, Mas. Konslet. Semua orang berburu yang namanya lovebird konslet itu. Lah terus keluar burung saya ini iseng tak buat status di Facebook, status di IG. Kok IG? IG belum ada, maaf. Facebook ya? Enggak. WhatsApp. Facebook sama BBM. Oh, BBM ya. Ya, BBM waktu itu belum WA, Mas. Masih BBM itu. Saya masih ingat, belum di apa? Status WhatsApp belum ya? IG kayaknya malah belum, Mas. Itu, Mas. Belum ya, Belum ya. Sekarang ya? Belum kayak zaman sekarang. Lah itu BBM itu tak buat status. Lah, kok ada orang tanya. Lah, saya terus buka-buka kok lovebird konslet harganya ada yang sampai ratusan juta, ada yang sampai berapa itu zaman Kusumo itu toh, Mas. Oh. Lah, terus saya masuk di komunitas lovebird Indonesia kayaknya kalau zaman dulu, Mas. Masuk grup Facebook itu? Ya, saya gabung grup, tak masukin. Tiap pagi tak keluarin, tak video, masukkan gitu. Kok WA apa? BBM itu, Mas. Masuk. Banyak ya? Banyak. Kok harganya segini? Kok ada ya, saya nggak mengucap harga, kok ada, Mas 50 boleh nggak? Lah, dari padahal itu. Mas Gento belum buka harga. Belum. Ya? Tapi udah ada yang nawar.